Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryani, NIM B2306978. Prodi S1 Kebidanan, dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Tugas yang telah diberikan yaitu pelayanan promotif dan preventif IMS dalam pranikah dan prakonsepsi. IMS yaitu dia adalah infeksi yang disebabkan lewat hubungan intim baik secara vaginal, anal atau oral. Adapun jenis penyakit infeksi menular seksual, yang pertama HIV, yang kedua sifilis, yang ketiga gonorrhea, yang keempat herpes genitalia. Tanda IMS pada kehamilan yaitu demam, nyeri otot, sakit kepala, rasa gatal di daerah kelamin, mata kemerahan atau gatal, ruam kulit bisul kemerahan atau lenting, nyeri saat berkemih, keputihan yang berbau, sesak nafas, keringat di malam hari, gejala flu. Pencegahan IMS yaitu yang pertama pencegahan primer, intervensi konseling dan perilaku, pendidikan seks yang komprehensif, konseling seks atau pengurangan risiko dan vaksinasi. Yang kedua itu pencegahan sekunder, manajemen sindrom, tes diagnostik, dan pengobatan antimikroba. Yang ketiga itu pencegahan tersier, patuh pada pengobatan dan penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi dapat mengurangi penularan berulang IMS. Peran petugas kesehatan dalam pelayanan promotif dan preventif IMS dalam kehamilan bidan. Yang pertama itu edukasi. Tenaga bidan berperan penting dalam memberikan edukasi ibu hamil mengenai risiko dan pencegahan IMS selama masa kehamilan. Kedua itu memberikan konseling terkait perilaku yang aman dan cara mencegah penularan IMS selama kehamilan. Yang ketiga screening, melakukan screening pada ibu hamil, koordinasi, kerjasama dengan petugas lainnya agar terlaksananya pelayanan promotif dan preventif IMS pada kehamilan. Konseling pranikah dan prakonsepsi. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu premarital screening atau pemeriksaan pranikah, tes kesehatan pranikah. Pemeriksaan kesehatan secara umum yaitu yang pertama pemeriksaan fisik atau klinis lengkap, periksa tekanan darah dan tanda obesitas. Yang kedua pemeriksaan darah rutin, periksa kolesterol, HB, hematokrit, trombosit, leukosit, dan gula darah. Yang ketiga golongan darah dan resus, urinalisis lengkap, mendeteksi penyakit ISK dan adanya darah protein dan lain-lain yang menunjukkan adanya penyakit tertentu. Pemeriksaan tambahannya itu alergi. Pemeriksaan kesehatan calon ibu, yang pertama itu pemeriksaan periodental, yang kedua pemeriksaan tiroid, stimulasi hormon, ketiga pemeriksaan hitung darah lengkap, complete blood count atau CBC, pemeriksaan kepadatan mineral tulang. Konseling yang dilakukan bidan yaitu yang pertama menjelaskan tentang semua pemeriksaan tadi itu bukan untuk membatalkan pernikahan, tapi untuk mengatasi beberapa masalah jika ada. Yang kedua itu membantu calon pengantin untuk menyiapkan diri dan mental. Pemeriksaan kesehatan pranikah lebih ideal 6 bulan sebelum menikah. Konseling prakonsepsi. Konseling prakonsepsi yaitu konseling dimulai dari yang pertama itu kesiapan psikolognya, yang kedua kesiapan kebutuhan calon anak, dan yang ketiga pengetahuan cara mengasuh anak-anak, dan yang keempat persiapan keuangan. 5. Kapan menghentikan penggunaan KB, dan keenam nutrisi. Ketujuh faktor risiko medis, obat-obatan, diabetes, penyakit jantung, gangguan kejang, hipertensi, gangguan tiroid, penularan infeksi, fenilketonuria, komplikasi kehamilan sebelakunya, ibu dengan usia lanjut. Yang kedelapan itu masalah lingkungan dan tempat kerja. Yang kesembilan masalah praktik konsepsi pada pria yang lebih tua berisiko tinggi mendapatkan anak dengan sindrom Down. Terima kasih.